Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa sowan kepada senior yang paling senior di Tarbiyatul Mubtadi'in. Ada Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram, Bapak Abdullah Huda. Berat ya Al-Mukarram ya. Pembicaraan pada kesempatan kali ini kita ingin sharing, jadi kita ingin sharing tentang perekonomian, walaupun maaf di divisi humas. Jadi kita ingin ada bahasan-bahasan lain karena basically maaf ini mengusaha kan gitu ya. Harus bisa storytelling nanti. Pengusaha abal-abal. Itu storytelling, maaf. Silakan maaf untuk bisa memperkenalkan, barangkali ada netizen yang belum kenal. Kemudian storytelling, maaf, memulai usaha sampai dengan usahanya sekarang sudah semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya mungkin salah satu alumni Tarbiyatul Mubtadi'in. Tapi ya tidak terlalu senior lah, karena memang yang senior itu masih banyak sekali. Jadi masanya itu dari senior ke masa saya itu ya cukup jauh, dan dari masa saya ke yang sampai sekarang memang cukup jauh. Yang boleh dikatakan mungkin seniornya untuk anak-anak yang zaman sekarang gitu ya. Tahun 80-an ya, Mam? Saya tahun keluar dari Tarbiyatul itu berarti tahun 88. Masya Allah. Biasa. Kalau udah berbicara tahun tuh kayaknya benar-benar saya tuh udah sepuh tadi. Kalau 88 berarti sekarang udah 35 tahun. 35 tahun. Itu. Saya Abdullah Huda, jadi bagian dari alumni Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur saya bagian daripada alumni Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in. Walaupun secara tidak langsung saya tidak mondok di pesantren Lirboyo, tapi saya juga menimba ilmu kepada guru saya yang memang salah satu alumni Lirboyo yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, dan bahkan beliau menjadi juri MTQ di tilawah, di bidang tilawah itu sampai ke tingkat kabupaten Cirebon. Masya Allah. Insya Allah sanadnya nyambung, maaf. Amin, insya Allah. Dan memang pasti nyambung lah kan gitu. Jadi sebetulnya untuk di Khotam kemarin itu tidak tahu kenapa ketua kok memilih saya untuk masuk di divisi humas gitu. Jadi ngambil dari mana gitu kan? Kalau humas itu ya harus diras gitu ya, ke sana ke sininya gitu, sebagai penghubung gitu kan, hubungan masyarakat gitu. Tapi ya walau bagaimanapun ya saya terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan saya juga bisa berkontribusi di dalam kegiatan Khotam keluarga Himpunan Alumni Santri Tarbiyatul Mubtadi'in. Ya mudah-mudahan sih Khotam itu sebagai jembatan untuk lebih suksesnya lagi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in yang memang kalau melihat sampai masa sekarang ini minat yang ngajinya itu boleh dikatakan sudah mulai agak berkurang. Mudah-mudahan dengan khatam ini itu sebagai motivasi bagi anak-anak kita untuk lebih giat lagi minat mengaji di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in. Betul. Karena tantangannya juga dengan teknologi, Mam. Iya, tapi ya otomatis itu. Teknologi ini kita harapkan bukan menjadi penghalang, bukan menjadi kompetitor. Jadi teknologi ini kita rangkul. Kita rangkul bagaimana teknologi ini bisa untuk kemajuan pesantren. Seperti itu. Nah, sekarang
storytelling nih, maaf sekarang sudah menjadi pengusaha sukses. Seperti apa sih storytellingnya, maaf? Jadi ya emang setiap orang itu punya sejarah ya dalam perjalanan hidup ini, entah itu perjalanan usaha atau perjalanan rumah tangga gitu. Dalam hal ini mungkin dari pihak Khatam itu mungkin storytellingnya di bidang usaha gitu ya, sebagai motivasi bagi generasi muda saat ini gitu kan. Jangan sampai ada terucap dari anak-anak muda sekarang itu bagaimana kita mencari kerjaan gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi anak-anak muda untuk lebih menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan ada dalam benak pikiran anak-anak muda itu untuk mencari pekerjaan gitu. Bahkan peluang kerja itu sebetulnya banyak. Betul. Bukan hanya kerja saja gitu. Peluang itu justru yang sangat banyak. Jadi perjalanan saya itu saya meniti usaha itu tahun 2006 ya. 2006 itu ya boleh dikatakan sebetulnya sudah cukup lama gitu kan ya. Jadi ya harus, kalau dibilang sukses sih ya masih jauh kata sukses gitu kan, tapi ya tetap kami tetap berusaha untuk menghidupkan usaha kami, dan memang tujuan awal itu membuka lapangan usaha itu ingin memberikan manfaat dan maslahat terhadap generasi-generasi muda yang punya minat di bidang yang sama dengan yang saya geluti. Bidang usaha saya itu ya dalam hal ini lebih ke seni ya gitu kan, karena di Islam juga tetap ada seninya juga gitu kan, seni musik ya ada gitu, seni kaligrafi juga ya bisa gitu ada. Nah, Maab sendiri ini bakat seninya itu kan luar biasa, bisa diceritakan barangkali punya pengalaman sama Pak Kiai Yusuf almarhum gitu, atau Maab seperti apa ini bisa berkecimpung di dunia seni atau kaligrafi, Maab? Ya, awalnya saya ikut aktif di Karang Taruna. Dulu belum ada remaja masjid itu di masjid kita tuh. Jadi yang ada itu kegiatan Karang Taruna. Cuman ketika pas masuk bulan Ramadan itu ada inisiatif dari teman-teman Karang Taruna itu untuk membuat kegiatan di bulan Ramadan gitu. Tempatnya nanti di masjid gitu. Jadi berpindah tempat gitu kan. Jadi ketika selain bulan Ramadan kita kegiatannya di balai desa karena Karang Taruna. Nah begitu pas masuk bulan Ramadan kita ingin tujuannya meramaikan masjid gitu kan. Bikinlah kegiatan yang namanya PSR. Nah di situ saya boleh dikatakan masih junior ya. Jadi banyak senior-senior saya yang memang yang ikut aktif di dalam kegiatan itu. Nah kalau saya karena memang punya jiwa seni itu sering melihat di seksi dekorasi gitu. Di seksi dekorasi itu Kak Agus ya itu untuk membuat huruf itu sepertinya enak sekali gitu dah. Akhirnya saya mencoba untuk belajar dari Kang Agus itu bagaimana saya mematangkan apa yang menjadi minat saya gitu kan. Jadi sisa-sisa kertas dari itu ya saya bawa pulang, kemudian saya belajar di rumah. Kemudian saya belajar melukis. Nah dari melukis itulah saya sudah mulai boleh dikatakan melukis itu minat yang paling disukai gitu. Tapi ternyata setelah hasil dari lukisan itu ibu saya itu tidak suka dengan minat saya. Nah akhirnya dengan ketidaksukaan minat saya oleh ibu saya itu, jadi karena kesuksesan seorang anak itu ridho daripada ibu. Betul. Akhirnya lukisan itu saya tinggalkan, kemudian saya beralih ketika kalau mengaji itu melihat tulisan kiai itu hanya sebatas nulis gitu saja, tapi kok tulisannya rapi gitu kan. Apalagi ngelihat di rumahnya kiai itu kaligrafinya sangat luar biasa gitu kan. Akhirnya saya beralih untuk belajar kaligrafi tapi secara otodidak. Ya alhamdulillah
ternyata dari seringnya kita melatih, ditambah lagi dengan hanya melihat dari karya-karya orang lain, kemudian kita tiru, dan alhamdulillah saya bisa. Walaupun secara menurut ilmu kaligrafi itu banyak sekali bentuk-bentuk yang memang tidak saya pelajari, karena di bidang kaligrafi itu yang paling favoritnya itu adalah bentuk tulus dan nasah. Nah itu dua itulah yang saya pelajari gitu, sampai akhirnya alhamdulillah saya membuka usaha di bidang kaligrafi. Awalnya sejarahnya bisa membuka toko kaligrafi itu gimana itu, Mang? Jadi dulu itu pikiran saya itu hampir sama dengan anak-anak muda lah. Ketika keluar sekolah itu pengennya bekerja. Ya saya tidak memungkirilah yang namanya anak keluar sekolah pasti pengen kerja kan gitu. Ya saya juga sama seperti itu. Saya bekerja dulu di perusahaan gitu kan. Nah tapi saya begitu masuk di lingkungan perusahaan saya tempat bekerja itu tidak kepikiran saya ingin benar-benar bekerja gitu kan. Saya ingin menimba ilmu di perusahaan ini, karena saya lihat perusahaan kok sehebat ini, sebesar ini. Berarti kalau misalkan dari manajemennya tidak benar, pasti nggak bakal sebesar ini. Nah akhirnya saya kepikiran saya ingin menimba ilmu dari perusahaan itu. Makanya saya begitu pas masuk ke perusahaan itu tidak ada niatan saya ingin bekerja dan mendapatkan gaji. Karena saya pada waktu itu tidak kuliah ya, padahal sih disuruh terus oleh orang tua tuh kuliah, tapi saya tidak mau. Jadi saya udah malas berpikir tentang pelajaran gitu kan. Akhirnya saya kepikirannya, adalah saya langsung bekerja gitu kan. Tapi saya anggap ini sebagai belajar gitu kan, menuntut ilmu di perusahaan itu. Bagaimana nanti suatu saat saya juga harus punya perusahaan walaupun kecil. Mungkin awalnya perusahaan tempat saya bekerja pun awalnya kecil gitu kan. Setelah sistem manajemen ditetapkan secara baik dan benar, itu akhirnya kan perusahaan tetap besar gitu. Jadi kalau misalkan kita kuliah berarti kan kita bayar ke kampus, tapi begitu kita kuliahnya di perusahaan malah kita yang dibayar oleh perusahaan. Nah itu kan ketika kita sudah dibayar berarti kan kita sudah punya keuntungan gitu kan, bukan hanya sebatas keuntungan dari gaji saja, tapi kan keuntungan ilmu itulah yang paling berharga. Nanti suatu saat harus kita kembangkan ketika kita membuka usaha gitu kan. Belajar dari situlah saya coba membuka usaha gitu kan. Walaupun ya secara pendidikan mah nggak ada pendidikan khusus tentang manajemen. Hanya belajar langsung gitu kan dari perusahaan seperti itu. Sama itu juga belajar, maaf. Ya, makanya kan yang namanya belajar itu kan tidak kenal waktu. Yang namanya belajar itu kan mulai dari kita lahir sampai ke liang lahat, ya itu harus belajar gitu kan. Berarti dari perusahaan itu langsung membuka toko figura. Ya memang ada jeda sih, ada jeda sekitar kurang lebih hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun. Jadi ketika saya keluar dari perusahaan itu, ya awalnya saya kerja di situ kan ada target waktu gitu kan ya. Target waktu saya itu kan 5 tahun. 5 tahun. Setelah target waktu tercapai 5 tahun, saya mencoba untuk resign gitu kan. Ada pengajuan surat pengajuan pengunduran diri ke bagian personalia, kalau sekarang HRD. Mungkin ya. Ternyata oleh HRD itu surat pengajuan pengunduran diri saya itu dilaporkan sama manajer, tapi ternyata oleh manajer itu saya tidak diizinkan keluar. Nggak tahu alasannya, apakah kerjaan saya kepake atau enggak, nggak tahu. Yang jelas mah saya tidak diizinkan keluar dari perusahaan itu. Akhirnya saya terima, nambah lagi waktunya itu jadi 3 tahun. Jadi totalnya saya kerja di perusahaan itu tuh 8 tahun. Dan setelah 8 tahun saya memaksakan diri harus keluar gitu. Karena sudah waktunya. Target saya itu ya sudah over gitu kan, dari 5 tahun sampai 8 tahun. Dan setelah saya keluar dari perusahaan itu ya alhamdulillah saya ada dikasih uang jasa oleh perusahaan. Kemudian saya kasih ke istri saya, tapi saya bilang sama istri saya, tolong Bu, yang lainnya dipakai silahkan gitu untuk kegiatan apalah gitu kan.
Nah, nanti yang 1 jutanya disimpan, tolong suatu saat pasti kita butuh gitu. Ya. Nah, istri saya nanya gitu, buat apa Pak? Intinya sih nanti kita tahu sendirilah, pasti kita butuh ini. Nah, ini ya udah gitu kan, disimpan tuh sama istri saya. Nah, kemudian orang tua saya meninggal, Bapak. Setelah 40 hari, kakak saya yang dari Cirebon itu bawa foto Bapak 3 lembar. Ya. Nah, bilang kakak saya tuh, ini tugas kamu Ab yang bisa gitu, untuk bikin figuran tempat foto gitu. Ya. Tapi punten ini mah bawanya cuma 3 lembar, buat dibawa ke Cirebon saya 1, buat disimpan di rumah Bapak 1, buat disimpan di rumah Haji Ing anak yang pertama 1. Bahkan saya sendiri yang bikin figurannya itu nggak kebagian gitu. Tapi ternyata di balik itu ada sesuatu hikmahnya yang luar biasa, ya itu yang luar biasa. Jadi ketika saya pembuatan figura selesai harus dipasang kaca kan. Saya belanja ke toko kaca. Nah, tanpa diduga-duga saya di situ ketemu dengan Pak Heri. Ya. Jadi Pak Heri itu aslinya orang Semarang, nikah sama orang Ciledug. Cuman beliau itu kayak semacam pemborong rumah gitu ya. Jadi orang-orang mau membangun rumah itu melalui Pak Heri, dari mulai desain gambar, pembangunan apa segala macam. Itu ternyata orang yang punya rumahnya itu ingin ada kaligrafi gitu di tempat sholatnya. Jadi hanya sebatas tulisan 8 Allah Muhammad saja gitu. Tapi kan Pak Heri itu kan untuk mencari orang yang buat kaligrafi itu kan susah gitu kan. Nggak mudah. Nggak mudah gitu kan. Jadi orang yang bisa nulis banyak, tapi ya secara keilmuan dari bidang kaligrafi itu kan jarang. Akhirnya ketemulah saya dengan Pak Heri di toko kaca itu tuh. Nah, setelah deal-dealan harga, langsung setuju, saya langsung dibayar cash itu oleh Pak Heri. Saya pulang ke rumah, pasang dulu buat di figura bapak saya. Nah, selesai itu saya baru ngegarap pesanan punya Pak Heri. Alhamdulillah berapa hari ke depan selesai, saya antarkan. Ternyata saya kepikiran, ternyata apa yang dalam diri saya itu, skill saya itu ada yang seneng gitu kan. Nah, disitulah saya kepikiran, iya, coba kalau saya buka gitu kan, gitu ya. Akhirnya coba saya ngobrol sama istri saya untuk menggunakan uang saya yang 1 juta itu. Nah, itu yang 1 juta itu kemudian saya kelola untuk membangun usaha penjualan kaligrafi itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih tetap eksis gitu. Kalau dari seni kaligrafi ya, seni kaligrafi itu kayaknya menjadi ciri khas di Leweng Gajah ini, maaf. Jadi kalau misalkan kemampuan, kapasitas Maab, kemudian juga ditunjang dengan Pak Haji Iis, kemudian ada Pak Uton juga, ini kayaknya bisa jadi ciri khas Leweng Gajah untuk mengembangkan potensi usaha dalam bidang ekonomi seperti itu, Maaf. Ya memang sebetulnya sangat menunjang itu ya, karena untuk kaligrafi di wilayah Ciledug khususnya Leweng Gajah itu sudah menjadi ikonik gitu ya, ikonik gitu. Bahkan ada pengalaman pribadi saya itu ketika dulu MWC NU Ciledug itu mengadakan acara istighosahan di Masjid Leweng Gajah gitu kan. Nah, setelah kiai-kiai itu pada datang semuanya, justru saya dipanggil oleh Kiai Usama Kalimukti gitu kan. Sama Mansur. Iya, Kiai sama Mansur, itu pengurus pondok pesantren An-Nasuha gitu. Terus saya dipanggil sama Kiai itu, "Wah, sini." Gitu. Terus saya langsung nyamber gitu. "Nih, Kiai, wonten apa? Ini bilangin sama Pak Kiai," gitu. Leweng Gajah itu terkenal depotnya kaligrafer gitu kan, yang pinter kaligrafi. Tapi saya lihat di masjid satu pun tuh nggak ada yang namanya 8 Allah. Akhirnya memang memang nggak ada waktu itu di Masjid Leweng Gajah itu nggak ada kaligrafi satu pun. Belum gitu ada kan. lah ya. Kalaupun ada mungkin di kalender lah gitu kan. Tulisan Arab, cuman untuk lebih detail seperti di masjid yang lain kan
kanan kiri mimbar itu kan ada lapan Allah Muhammad gitu ya, kan. ada kaligrafi lah. Ya Kiai, nanti saya mantul sama Pak Kiai Yusuf kayak gitu. Karena memang guru saya itu sangat jago ya sama kaligrafi itu. Akhirnya besok paginya saya matur ke Pak Kiai Yusuf gitu kan. Ya, saya ceritakan tadi malam saya dipanggil sama Pak Kiai Usama tuh. Mak, tadi malam saya dipanggil sama Pak Kiai Usama di Luwung Gajah, banyak yang pintar kaligrafi, bahkan kayaknya aja jago kaligrafi, tapi lihat masjid satu pun nggak ada kaligrafi. Lapan Allah acan katanya gitu. Akhirnya apa? Oh gitu, cuman menyikapi dingin gitu Pak Kiainya tuh. Terus setelah ngobrol itu Pak Kiai itu masuk ke kamar. Kemudian sebentar keluar lagi, saya dikasih surat. Nah, dikasih surat itu saya suruh mengantarkan surat ini ke Pak Abidin. Pak Abing. Ya, kalau nggak salah Pak Abidin itu bendaharanya DKM. Bendahara DKM. Nah, ini saya datanglah ke rumahnya Pak Abidin, kemudian saya kasihkan surat itu. Nah, dibuka surat itu sama Pak Abidin, selesai baca, langsung masuk lagi ke kamar. Pak Abidin keluar dari kamar, ke bawah surat lagi. Saya maksudnya apa itu saya? Akhirnya ya saya nurut aja lah gitu, ini nanti saya kasihkan ke Pak Kiai gitu. Ya saya ambil lagi, permisi pulang, saya datang langsung kasihin ke Pak Kiai, gitu kan. Ini dari Pak Abing gitu. Pas dibuka lagi tuh ternyata isinya uang sebanyak 350.000. Banyak waktu itu maaf ya. Waktu itu banyak 350.000 tuh. Nah karena bahan-bahan waktu itu masih boleh dikatakan masih murah-murah lah. Kemudian Pak Kiai itu langsung menugaskan saya dan uang itu dikasihkan ke saya 350.000 tuh. Saya disuruh mencari apa namanya triplek tikwood. Nah kalau dulu tikwood itu jadi triplek tebal, nanti lapisannya itu serat jati. Akhirnya saya berangkat nyari-nyari di material-material, ternyata ada, saya nemu, alhamdulillah. Kemudian dibawa pulang. Kemudian saya dikasih tugas untuk belah triplek itu menjadi 2 bagian. Nah, yang satu bagiannya lagi itu dipotong menjadi 2 lagi. Itu untuk hurufnya itu kebetulan di belakang pondok itu ada apa namanya pengrajin kayu jati. Nah, itu Pak Kiai minta ke apa namanya minta ke bengkel kayu itu untuk bikin hurufnya gitu kan. Ternyata alhamdulillah dikasih gitu kan. Karena pengusahanya waktu itu orang Cirebon gitu kan. Cuman dipercayakan sama orang yang belakang pondok. Kemudian Pak Kiai itu nulis kaligrafi di kayu itu. Nah, saya dikasih tugas untuk gergaji pakai triplek, terus setiap hurufnya. Ya, kami bertiga kalau nggak salah tuh, Pak Kiai, saya sama putranya Pak Kiai, Pak Haji Is. Ya. Nah, selesai dihamplasin sampai rapi apa gitu. Nah, akhirnya selesai, yang hurufnya itu dicat pakai warna emas, padahal kayu jati tapi dicat warna emas. Kemudian yang dasar tripleknya itu dicat warna coklat gitu kan. Nah, kemudian selesai ditempel-tempelkan, langsung malam itu juga dipasang di masjid. Dan saya suatu saat ketemu lagi sama Pak Kiai Usama gitu kan, saya bilang gitu, oke, tuh sekarang sudah ada kata. Nah, ya itu memang harus gitu, ada gitu. Itu bentuk syiar katanya gitu. Nah, di situ mulai semangat saya untuk menggeluti bidang kaligrafi. Dan ternyata suatu saat mungkin Pak Kiai Usama itu datang lagi gitu kan ke masjid, melihat ternyata kaligrafinya itu bukan abal-abal, bukan biasa-biasa saja. Wah, sangat luar biasa gitu. Ini kalau pesen berapa? Wah, mahal Pak Kiai kata saya. Ini nyampe 3 juta kata saya. Ya sambil bergurau lah gitu. Ya alhamdulillah kalau ada apa-apa juga kadang-kadang saya suka dipanggil. Dan sampai sekarang Pak Kiai Usama itu konsumen setianya maaf. Iya. Di situ ada 2 lah. Ada hikmahnya berarti. Iya, ada hikmah itu. Berarti ya sangat terkenal gitu kan, yang namanya Kiai guru kita itu jago kaligrafi itu bukan hanya sebatas jago ngaji, jago seni juga gitu kan, kaligrafinya luar biasa. Dan turun ke anaknya beliau Pak Haji. Iya, ya, dan Pak Haji Is juga ya mungkin ya sama lah katanya. Kelihatannya emang udah sebanding gitu. Cuma mungkin di zaman era sekarang ini ya
hasil karyanya itu lebih bagus karena memang ada bantuan teknologi. Tapi kalau dulu zamannya Pak Manual Kiai semua. dulu, wah itu sangat sulit sebetulnya untuk meniru guru kita itu, sangat sulit gitu kan. Tapi ya walaupun sedikit ilmu yang saya dapat, tapi alhamdulillah barokah. Betul. Sekarang kan saya bisa berangkatkan anak ke pondok pesantren dari hasil usaha kaligrafi kan gitu. Ya mudah-mudahan rezeki itu termasuk daripada halalan thayyiban gitu kan. Amin. Nah berarti kan tadi kalau kata Kiai Usama itu Luwung Gajah itu gudangnya kaligrafer. Iya, kaligrafer. Berarti kayaknya history ini atau ikon ini itu bisa dikembangkan kembali atau bisa ditularkan, diturunkan kepada santri-santri Tarbiyatul Muqtadiin. Ya memang harus itu. Yang nantinya bisa bisa dikelola jadi perekonomian di sekitar kita, khususnya atau di Tarbiyatul Muqtadiin kan gitu. Sangat bisa itu. Misalkan nanti Pak Haji Is dan Pak Uton itu di pengembangan, Pak Uton juga kan MTQ-nya selalu juara untuk kaligrafi dan lain sebagainya. Maaf nanti di bagian di perekonomiannya untuk apa dan lain sebagainya. Untuk bidang usahanya gitu. Bidang usahanya gitu. Itu kayaknya mantep ini. Punya ciri khas lah. Ya sangat bagus ya. Jadi saya selaku alumni itu, apalagi ilmu saya itu dapatnya dari pesantren Tarbiyatul Muqtadiin. Jadi ya tetap harus ada punya kewajiban gitu kan untuk membesarkan pondok pesantren Tarbiyatul Muqtadiin dan bidang kaligrafi itu jangan sampai dihilangkan. Jadi kalau bisa harus lebih dikembangkan lagi. Ada kegiatan kalau di sekolah sih mungkin eskulnya kan gitu ya, eskulnya. Nah di pondok pesantren juga harus ada. Jadi entah itu seminggu sekali atau seminggu berapa kali. Nah dan tenaga pengajar itu kan banyak. Nah, untuk dasar ya mungkin nanti bisa Pak Haji sama Uton gitu kan. Nah nanti ketika mereka sudah benar-benar bisa dalam pembuatan kaligrafi itu, nah saya nanti siap mendorong mereka untuk lebih dalam pembuatan kaligrafi itu sesuai dengan zaman sekarang ini. Nah itu saya nanti akan lebih dikembangkan lagi. Kemudian nanti saya coba memberikan materi-materi tentang pembuatan kaligrafi yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak konsumen gitu kan. Jadi nanti saya akan lebih mengarahkan lagi ke nilai ekonominya gitu. Betul. Supaya anak-anak di sini tuh yang minat terhadap seni kaligrafi itu bisa terarahkan. Jadi tidak semuanya anak-anak santri yang mengajar itu pasti minatnya ngaji saja. Itu pasti ada beberapa anak santri yang memang minat terhadap seni kaligrafi gitu. Nah, itu kita arahkan supaya tidak hanya sebatas dia itu hanya bisa ngaji begitu. Wah, mau ngaji sobat gitu. Saya mau udahlah gitu kan. Apalagi yang dari kemampuan keilmuannya itu mereka ada di bawah, otomatis kan mungkin akan merasa nggak enak. Jadi ini bisa diseriuskan, ini bisa diseriuskan dan nanti bisa dibawa ke raker. Ya bisa kerja. Itu harus bisa gitu. Jadi kan kemarin waktu pembentukan divisi-divisi itu kan divisi ekonomi belum ada ya. Belum ada, nah, betul. Nanti tinggal dimasukkan lagi divisi ekonomi gitu. Nanti kira-kira yang di divisi ekonomi kira-kira siapa kan gitu. Tidak perlu harus yang bisa saja gitu, yang penting bisa dalam pengelolaan divisi itu. Yang paling penting itu tadi manajerialnya, manajemennya ini yang memang termasuk penting juga. Nah di divisi pendidikan sudah punya program, punya konsep. Kemudian kemarin juga kita sempat podcast juga, alhamdulillah dengan para qori lulusan Tarbiyatul Muqtadiin sampai ada keinginan untuk ini lagu ciri khas santri Tarbiyatul Muqtadiin kan seperti. Nah ini bisa nih dalam artian kaligrafi ini atau nanti bisa berkembang ke perekonomian figura dan lain sebagainya, itu bisa menjadi ciri khas Desa Luwung Gajah khususnya Tarbiyatul Muqtadiin.
Ya memang kan untuk di wilayah Ciledug itu belum saya dengar, belum saya lihat ada di beberapa daerah itu ataupun desa itu kan di kecamatan itu ada 10 desa ya. Ya. Itu belum pernah ada yang namanya desa produktif dari pengembangan usaha ekonomi rakyat. Belum ada kan gitu. Yang saya tahu itu sampai sekarang yang masih eksis itu produksi gerabah. Gerabah. Ya, gerabah gitu. Itu di desa Ciledug Lor kalau nggak salah ya, Blok Pamosongan. Paling gerabah sama tahu gejrot paling nggak mau. Nah itu kalau tahu gejrot kan sifatnya udah apa namanya ya, jadi bukan menjadi kerajinan lagi kalau betul. tahu gejrot mah, karena memang sifatnya itu usaha besar, usaha menengah gitu kan. Kategorinya usaha menengah gitu. Tapi tetap masih berjalan bagus dan produksi kita itu sudah ke luar kota gitu kan, khususnya daerah Bandung itu kan sudah bagus. Cuman kan untuk dari sifat kerajinan itu kan untuk gerabah ini saya belum begitu dengar pasarnya itu sampai ke luar kota gitu kan. Itu justru malahan saya merasa salutnya terhadap yang masih eksis di dalam produksi gerabah itu. Jadi walaupun belum punya pasar yang begitu luas, tapi mereka tetap masih menjalankan usaha itu. Betul. Jadi ketika ada event-event di kita di wilayah Ciledug itu, ya ada pameran UMKM apa segala macam. Kalau yang saya lihat memang ada gitu kan. Jadi tetap masih ikut gitu kan, masih ikut menjalani usaha itu. Dan ini bisa menjadi itu tadi ekonomi kreatif. Iya. Aircraft. Nah nanti bisa menjadi aircraft. Ciri khasnya itu tadi kaligrafi, figura dan lain sebagainya. Ya bisa gitu. Jadi apalagi kan saya punya usaha bergerak di bidang kaligrafi ya, penjualan kaligrafi. Jadi tidak memungkiri bahwa dari awalnya itu memang guru kita itu memang jago di kaligrafi, ya harus bisa dikembangkan lagi. Nah, berarti kan kewajiban alumni yang memang usahanya walaupun memang tidak ada usaha, tapi mereka sudah benar-benar bisa di bidang kaligrafi, itu kewajiban untuk menularkan ilmunya terhadap generasi-generasi penerus. Ya kalau masalah pasar mah insya Allah saya ikut membantu memasarkan. Saya kan yang lebih tahu tentang kreasi semacam apa nih kaligrafi zaman sekarang nih yang lagi diminati oleh masyarakat kan gitu. Kan ada yang kontemporer, ada yang modern dan lain-lain kan. Iya macam-macam gitu kan. Nah nanti kita tinggal nanti diarahkan, ini anak ini minatnya untuk yang model begini nih. Nah kita kasih pelajaran terus. Nah yang lainnya lagi ini minatnya terhadap yang ini nih gitu. Nah nanti kita ada pengembangan. Jadi bentuk-bentuk kaligrafinya tuh ada yang dari bahannya itu dari tembaga itu kan. Tembaga itu kan penjualannya boleh dikatakan lumayan ya, mahal gitu kan, karena memang butuh ketelatenan gitu kan. Tapi yang zaman sekarang itu sebetulnya bentuk kaligrafi mungkin bisa rubah daripada kaidah. Cuman masyarakat sekarang yang penting di rumahnya itu punya kaligrafi dan warnanya lebih menarik gitu. Nah, itu yang dari apa namanya glugan. Dari glugan. Jadi lem tembak, nanti kita tinggal dikasih warna parada. Nah, warna parada itu jadi kuningnya itu lebih tajam gitu. Jadi masyarakat itu nggak mandang tulisan itu jelek, yang penting mah warnanya bagus gitu. Jadi yang penting kita ada paduan warna. Jadi tidak mesti anak harus sesuai dengan kaidah, karena kalau lem tembak itu tidak seperti pena ya. Kalau pena untuk tebal dan tipisnya itu memang bisa diarahkan, tapi kalau untuk glugan itu kurang mengena gitu, walaupun memang bisa tapi kurang mengena. Tapi main di warna ya. Tapi main di warna, dan itu memang yang lagi banyak diminati oleh masyarakat. Lagi booming lah ya. Iya, yang lagi. Kan penjualan itu nanti bisa offline. Dan harganya pun bisa lebih murah gitu. Lebih murah karena pengerjaannya lebih mudah. Terus cost-nya juga biayanya nggak terlalu besar. Nah, cost-nya tidak terlalu besar, gampang gitu mah. Ya nanti bisa diseriuskan, bisa difokuskan untuk ciri khas ini mah. Ya insya Allah bisa, apalagi kan di kita itu ada sosok Pak Haji Wadi ya. itu kita jadikan apa namanya bapak asuh gitu. Khususnya di divisi ekonomi gitu kan, untuk lebih mengembangkan lagi usahanya. Betul. Ya mudah-mudahan Pak Haji Wadi bisa membantu gitu kan, dengan program-program khotam ini kan gitu.
Ya, ya. Ya, Pak Haji Wadi juga termasuk Dewan Penasehat di Khotam. Ya, Insya Allah beliau siap lah. ya apalagi kan gitu ya, harus punya kewajiban juga tuh. Pak Haji Wadi siap-siap nanti Pak Haji Siap, Wadi. Pak Haji, siap dukung. Ya alhamdulillah adanya Khotam mudah-mudahan bisa mewarnai pesantren Tarbiyatul Mubtadiin. Seperti itu memberikan dampak manfaat positif untuk ya warga sekitar dan khususnya para santri alumni lah Tarbiyatul Mubtadiin. Seperti itu, maaf mungkin ada harapan yang ingin disampaikan untuk Khotam dan untuk pesantren Tarbiyatul Mubtadiin, silahkan maaf. Ya, harapan saya sih sebagai alumni senior lah, mungkin kategorinya senior lah gitu saya. Jadi untuk alumni-alumni yang lebih muda-mudanya seperti yang sekarang menjabat sebagai ketua Khotam ini Pak Encep gitu kan, boleh dikatakan masih energik gitu kan. Ada Tria, ada yang lainnya juga yang memang punya pemikiran maju ke depan gitu. Mulai dari sekarang kita berdirinya Khotam itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang nyata terhadap alma mater kita, yaitu Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin. Jadi untuk lebih mengembangkan lagi, entah itu dari program mengajinya, apalagi nanti ada divisi ekonomi, pengembangan kerajinan anak-anak itu kan yang ada urusannya dengan pondok pesantren, yaitu bidang kaligrafi, dan bahkan mungkin bukan bidang kaligrafi saja. Kalau sekiranya memang bisa, ya kita harus membangun koperasinya juga. Amin. Itu harus Amin. bisa membangun koperasinya, karena yang saya dengar yayasan kita kan sudah berbadan hukum. Sudah. Itu sebetulnya sangat gampang gitu kan. Ya, jadi mudah-mudahan ya Khotam bisa memberikan kontribusi yang nyata, memberikan manfaat yang nyata terhadap pengembangan Tarbiyatul Mubtadiin. Kami sih siap ingin membantu gitu. Siap ya, Pak. Ketika memang anak-anak muda yang sekarang itu punya keinginan yang luar biasa. Dari keinginan luar biasa itu, masa saya yang tua tidak membantu kan gitu. Kami siap misalnya membantu, walaupun bukan dari segi materi, tapi dari segi pemikiran kami, ya kami siap membaktikan diri lah ke Khotam, karena ya walau bagaimanapun Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin itu adalah alma mater kita semua, kebanggaan kita semua, Rumah kita semua. Iya. Baik, terima kasih. Maaf, alhamdulillah tadi dari awal sampai dengan harapan yang sudah disampaikan sama Maab ini mudah-mudahan terrealisasi dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Kami mengucapkan banyak mohon maaf bila mengganggu waktu istirahatnya Maab ini untuk Kalau bisa mah terus sampai sahur. sampai sahur untuk bisa berbagi dan storytelling, motivasi dan lain sebagainya, sama-sama. khususnya di wilayah perekonomian nantinya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.